Oke, selamat malam. Malam. Luar biasa, tetap semangat. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin, dasar perawatan lansia. Dan kita masuk saat ini menjamin keselamatan dalam perawatan lansia. Oke. Oh ya, sebelum lanjut, sekilas info. Jadi apa yang kita pelajari dalam perawatan lansia kita bisa praktekkan ketika kita merawat oma opa kita atau kakek nenek kita. Saya yakin sangat bisa bermanfaat. Oke, lanjut. Arti penting observasi. Pertama itu definisi observasi. Jadi melihat dengan cermat untuk mengetahui kondisi pasien. Jadi kita melihat dengan cermat untuk mengetahui kondisi pasien. Contoh, pasien ini biasanya bisa jalan, tapi kok hari ini dia bisa jalan tapi agak lambat gitu. Itu yang kita observasi. Ada banyak dari semua sisi. Kemudian makna observasi. Hal-hal yang diobservasi oleh staf perawat lansia dimanfaatkan untuk memperbaiki kehidupan dari si pasien tersebut. Kemudian staf perawat lansia mencatat hal-hal apa yang diobservasi, kemudian menyampaikan kepada semua staf perawat lansia. Bisa juga disampaikan kepada perawat yang ada di situ, atau bisa juga sampai ke dokter. Nah, terus apa saja yang diobservasi? Yaitu dari semua semua sudut pandang. Nah, contoh yang satu kayak tadi, kalau tadi yang berjalan ya, contoh kayak kulit. Kulit kulit wajah pasien di sini agak merah. Itu kita berbagi ke teman staf perawat lansia di situ. Nanti kita sambungkan ke perawat yang ada di situ. Nanti tindakan apa yang akan kita berikan? Contoh diolesi pakai krim apa gitu supaya tidak kering seperti itu. Oke, lanjut. Metode observasi itu ada dua. Jadi pertama ada informasi yang diperoleh melalui interaksi dengan pengguna. Kemudian yang kedua ada informasi yang diperoleh melalui pengukuran. Nah, ini ada yang namanya data subjektif sama data objektif. Oke. Yang kita lihat, yang kita ukur sama keluhan pasien seperti itu. Contoh, ada pasien bilang, saya merasa tidak enak badan. Nah, itu masuk ke subjektif. Terus kita ukur suhu tubuh 37,5 atau 38. Ini itu masuk di data objektif. Oke. Terus lanjut ke manajemen kesehatan dari staf perawat lansia. Oke. Jadi arti penting manajemen kesehatan staf perawat lansia. Jadi staf perawat lansia perlu menjaga kesehatan dirinya, ya jelas. Jika perawat lansia sendiri tidak sehat, ia tidak bisa melakukan perawatan lansia yang lebih baik, ya pasti. Bagaimana perawat saja sakit, bagaimana merawat orang yang sakit, seperti itu. Oke. Supaya untuk memaksimalkan perawatan yang diberikan kepada si pasien atau si lansia yang akan kita rawat. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga menjaga kesehatan. Itu pencegahan sakit pinggang. Oke, pencegahan sakit pinggang. Di sini postur dan sakit pinggang. Jadi memanfaatkan mekanika tubuh dapat mencegah sakit pinggang. Oke, jadi kita memanfaatkan atau menggunakan mekanika tubuh untuk mencegah sakit pinggang. Contoh, kita angkat berat berat benda itu lebih dekat dengan titik tumpu kita, seperti itu. Atau untuk mengangkat beban kita tanpa membengkokkan atau menunduk menunduk seperti itu. Terus pemanfaatan prinsip mekanika. Terlalu dekat. Pemanfaatan prinsip mekanika itu dalam perawatan lansia untuk berpindah perlu diperhatikan tentang keselamatan pengguna dan bagaimana mengurangi beban staf perawat lansia. Oke. Kemudian mekanika tubuh adalah mekanisme gerakan tubuh yang terjadi karena kerjasama antara rangka dan otot. Dengan menggunakan prinsip mekanika tubuh, staf perawat lansia dapat melakukan perawatan lansia secara aman dengan sedikit tenaga. Oke, jadi tujuan menggunakan prinsip mekanika tubuh ini, kita menggunakan sedikit tenaga, tapi kita bisa melakukan perawatan lansia dengan aman. Oke, jadi memperlebar landasan penopang untuk merendahkan posisi pusat berat badan, contoh badan. Jadi ketika kita napak dua kaki gini, itu contoh kurang stabil. Nah, itu ada tambah tongkat, itu lebih stabil. Contoh seperti itu. Jadi memperlebar landasan penopang
Jadi dengan kita memperlebar landasan penopang juga, kita menjadikan posisi kita lebih stabil untuk berdiri atau untuk pasien juga seperti itu. Kemudian lanjut mendekatkan pusat berat ke sisi ke sisi titik tumpu badan kita untuk mempermudah. Contoh, kalau kita angkat beban seperti ini kan, itu berasa lebih berat dibanding kita angkat di depan kita seperti ini. Oke. Lanjut menggunakan grup otot yang lebih besar seperti paha. Oke. Jadi kita mengangkat itu bukan kita menunduk, contoh seperti ini. Jadi bukan seperti ini, tapi kita duduk seperti ini. Oke. Seperti itu. Lanjut gunakan grup otot yang besar untuk memudahkan perawatan lansia. Jadi dengan menggunakan grup otot besar itu akan lebih memudahkan dalam tindakan keperawatan lansia. Terus memperkecil bentuk tubuh dari si pasien tersebut. Jadi biasa pasien terlentang ini kita kasih contoh tangan gini, dada gini, terus kaki ditekuk. Nah itu jadi landasan penopang yang kecil akan mempermudah tindakan yang akan diberikan. Kemudian mengupayakan untuk mendekati mendekati tubuh ketika dibanding mendorong. Contoh kan gini. Contoh ada pasien begini, oke begini. Nah, dibanding kita dorong seperti ini, kita lebih baik pasiennya itu kita tarik ke sini. Jadi kita set gitu. Oke? Itu untuk memperkecil menggunakan tenaga, atau juga memperkecil risiko sakit pinggang. Jadi menarik akan memperkecil gesekan juga. Oke, dengan memperkecil gesekan juga kita bisa mencegah terjadinya luka tirabaring atau luka dekubitus. Terus pemindahan pusat berat sebisa mungkin dilakukan secara datar. Nah, ini maksudnya seperti ini. Contoh kita jalankan, contoh gini. Nah, jadi titik tumpu itu contoh seperti ini, jadi datar seperti ini terus. Set. Seperti itu, bukan set. Set. Nah, itu akan memperberat beban yang kita angkat atau yang kita pindahkan. Terus mengarahkan kaki ke arah berpindah tempat tanpa memuntir tubuh. Nah, contoh kita angkat beban ya. Kadang kan kita angkat begini kan. Nah, jadi sebisa mungkin tidak memuntir tubuh. Jadi ketika kita angkat, set, kita putar badan juga, set, letakkan juga. Seperti itu. Jadi beban pada pinggang akan bertambah jika kita memuntir tubuh. Dan itu menjadi salah satu faktor penyebab sakit pinggang. Terus menggunakan prinsip mekanika tuas. Oke. Jadi membuat titik tumpu untuk mengubah tenaga kecil menjadi tenaga besar. Biasanya itu di siku. Kalau kita mengangkat seperti ini, kita pakai siku. Oke. Lanjut. Poin penting untuk mencegah sakit pinggang. Nah, ini. Pertama, memanfaatkan kemampuan pasien. Jadi apa yang masih dia bisa kerjakan, minta untuk dikerjakan. Contoh, sumimasen, kore kara fuku kigaimasu node, dekiru made yatte moratte ii desu ka? Contoh seperti itu. Kemudian kita memanfaatkan, contoh dia sudah buka baju sendiri sampai di sini. Nanti kita yang lanjutkan. Terus menggunakan alat bantu. Oh ya, bukan kita lanjutkan, tapi kita kerjasama dengan dia. Kemudian menggunakan alat bantu. Jadi gunakan alat bantu pindah. Di sini ada yang namanya lift. Jadi ada alat, tinggal tekan tombol itu diangkat kayak kren. Kemudian ada juga papan penggeser atau bahasa Jepangnya itu sliding board atau sliding board. Ada juga sito board, sliding sito. Jadi kain penggeser seperti itu. Terus memanfaatkan mekanika tubuh, sudah jelas pasti. Terus meninjau gaya hidup, olahraga, gizi, dan istirahat yang cukup. Oh, ini penting nih. Lanjut,
manajemen kesehatan mental. Jadi agar dapat terus bekerja dalam bidang perawatan lansia, staf perawat lansia perlu menjaga kesehatan mentalnya. Ya bagaimana kalau staf perawat lansia mentalnya sakit, ya pasti nggak bisa kerja dengan maksimal. Terus usahakan agar tidak memendam sendiri kekhawatiran atau kerisauan atau cemas sendiri. Kesehatan mental dan tubuh perlu untuk menjalani kehidupan secara teratur, ya pasti. Jadi ada cara untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama yang pasti memastikan kecukupan waktu makan dan tidur. Jadi waktu istirahat perlu, makan juga perlu. Ya kalau yang diet ya hati-hati, harus terpenuhi kebutuhan nutrisi. Kemudian mengetahui cara melampiaskan stres yang sesuai dengan diri sendiri. Sebenarnya bukan melampiaskan ya, menurut saya menghilangkan stres itu seperti apa. Contoh yang suka nyanyi atau suka olahraga seperti itu. Kalau untuk saya sendiri olahraga, oke. Jadi main badminton di Taikukang atau gedung olahraga, atau kumpul sama teman makan-makan seperti itu. Terus juga bisa juga kita sharing dengan teman teman tempat kerja atau orang Jepang yang di situ, atau ke bos juga boleh, atau teman dekat kita atau ke orang tua juga boleh. Yang paling penting ibadah, berdoa juga, itu paling penting, salah satu hal yang paling penting untuk menjaga kesehatan mental. Lanjut, penyakit menular dan langkah penanganannya. Nah, di sini pengetahuan dasar. Jadi penyakit menular adalah penyakit yang timbul ketika patogen memasuki tubuh dan menyebabkan berbagai gejala. Patogen ini atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Pasien mengalami kondisi daya tahan tubuh yang lemah. Pasien yang hidup berkelompok rentan terhadap penyakit menular. Terus tiap staf perawat lansia perlu memiliki pengetahuan tentang penyakit menular. Ya pasti harus tahu. Terus ini daya tahan tubuh yang lemah mengakibatkan pengguna atau si pasien itu rentan terhadap penyakit menular. Jadi gampang tertular ketika si pasien itu dalam keadaan lemah. Kita juga seperti itu sih. Terus jika pasien sehat atau lansia sehat, ia tidak akan mudah terkena penyakit menular. Jenis-jenis patogen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh, itu diantaranya adalah virus, bakteri, jamur, dan parasit. Terus perspektif observasi. Jadi dalam langkah penanganan penyakit menular, penting untuk melakukan observasi terhadap pengguna. Jadi pengamatannya. Jika terlihat adanya gejala seperti demam, muntah, diare, sakit perut, ruam, dan air muka pucat yang merupakan hal-hal yang diobservasi, penting untuk melaporkan kepada tenaga profesional medis. Di sini contoh kita lihat dia ada demam, ada muntah, ada diare, ada perut, ada sakit perut, ada ruam dan air muka pucat. Contoh ada yang seperti itu, tanda-tanda seperti itu, atau ada salah satunya. Nah itu kita berbagi, yang tadi observasi kita berbagi dengan teman-teman yang lain. Terus kita sampaikan ke perawat, dan nanti tindakan apa yang diberikan kita putuskan bersama, seperti itu. Terus ada 3 elemen penyakit menular dan prinsip langkah penanganannya. Jadi itu ada inang, contoh manusia, hewan, dan lain-lain. Terus ada sumber penyakit, itu mikroorganisme atau patogen atau ekskreta dan lain-lain. Terus ada jalur infeksi. Nah, cara pencegahannya atau penanganannya itu menghilangkan sumber infeksi, terus memutuskan jalur infeksi, dan juga meningkatkan meningkatkan daya tahan tubuh pasien atau lansia atau inang, seperti itu. Lanjut, dasar pengendalian penyakit menular mencakup 3 hal. Jadi ada 3 hal untuk pengendalian penyakit menular. Pertama, tidak membawa masuk, tidak membawa keluar, tidak menyebarkan. Berikut jalur-jalur infeksi. Ada infeksi droplet, influenza dan lain-lain. Contoh penyakit itu influenza dan lain-lain. Terus infeksi udara, contoh tuberkulosis, campak, dan lain-lain. Terus ada infeksi kontak, ada contoh norovirus, dan lain-lain. Terus di sini sumber infeksi. Tadi jenis jalur infeksi, sekarang jenis sumber infeksi itu darah, ada. Terus ada air liur, cairan tubuh, air liur atau ingus, dan lain-lain. Kemudian ada ekskreta. Ekskreta itu muntahan atau urin atau
dan lain-lain, atau feces. Oke. Terus, oh ya, di sini jangan takut dengan saat bekerja itu untuk terinfeksi. Jadi kita di sini bekerja pakai ada yang namanya APD, alat pelindung diri ya. Jadi kita pakai alat pelindung diri, yaitu sarung tangan ada, celemek ada, masker ada. Terus saat ini masa-masa pandemi COVID. Jadi kita pakai, ada juga face shield juga ada juga yang apron yang pakai seluruh tubuh ada juga, semua seperti itu. Jadi jangan takut untuk terinfeksi, nggak perlu takut ya. Jadi kemudian pakai masker ada, terus cuci tangan juga ada. Jadi cuci tangan ada 6 langkah atau yang saya pernah pelajari 6 langkah, tapi di sini ada banyak langkah. Nanti untuk cara cuci tangan kita buat ke video yang lain sendiri ya. Terus tangan sudah, terus pencegahan dan langkah pengamanan. Nah, di sini pencegahan terjatuh dan terjerembab. Pencegahan terjatuh itu kita membuat lingkungan atau kangkyo atau situasi di dalam atau keadaan di dalam ruangan itu untuk tidak mudah terjatuh. Contoh tinggi tempat tidurnya itu disesuaikan dengan tinggi si pasien tersebut, seperti itu. Terus memastikan pakaian dan alas kaki pasien itu tepat atau sesuai dengan dia. Contoh pakai baju yang tidak terlalu besar. Kan kalau baju terlalu besar nanti kalau dia jalan bisa dapat injang DP kaki. DP celana jatuh, atau pakai sepatu yang terlalu besar bisa resiko untuk jatuh, mengakibatkan resiko jatuh. Terus memeriksa alat bantu sebelum digunakan. Contoh kursi roda, bolanya hampir copot ya, diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, kita bisa hubungi orang-orang yang bertanggung jawab untuk diperbaiki, itu yang ada peran di situ. Kemudian memeriksa lingkungan sekitar. Contoh ada kabel-kabel kah, atau ada keset kaki kah, atau ada cairan yang tumpah kah, atau ada air di lantai kah, itu kita bersihkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan bagi si pasien tersebut. Terus manajemen risiko. Manajemen risiko berarti memperkirakan bahaya yang mungkin terjadi dan mencegah kecelakaan secara sistematik. Penting untuk memiliki pola pikir, berusaha mencegah hal-hal yang bisa dicegah, dan cara memprediksi bahaya. Nah, jadi kita di sini bekerja. Jadi sebelum terjadi sesuatu itu kita sudah berpikir, oh ini akan terjadi ini, kita terjadi ini, kita terjadi ini. Itu kita antisipasi lebih dahulu sebelum itu terjadi. Seperti itu. Oke? Jadi ada contoh manajemen risiko. Pengguna hampir jatuh saat berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Terus kita pikir, kenapa dia hampir jatuh? Kenapa dia hampir jatuh? Oh, contoh, enggak pakai rem kursi roda itu tidak dipasang, atau posisi kursi roda jauh dari tempat tidur dia, atau seperti itu yang bisa jadi penyebab. Terus langkah berikut kita koordinasikan dengan teman perawat yang lain. Apa yang sebaiknya dilakukan supaya si pasien itu tidak jatuh atau tidak terjadi seperti itu lagi. Nah, itu bahasa Jepangnya ada hiarihato. Jadi di sini ada namanya hiarihato atau buku dosa. Bukan buku dosa. Jadi hiarihato itu dipakai untuk untuk manajemen resiko. Oh, jadi tadi dia hampir jatuh atau dia jatuh seperti ini. Penyebabnya apa? Terus penanggulangannya seperti apa? Terus kita konfirmasi dengan yang lain, terus kita putuskan bersama apa yang akan kita lakukan, tindakan apa yang kita lakukan supaya dia tidak jatuh lagi. Contoh ada yang sekarang ini di tempat kerja, ada pasien yang bisa berjalan tapi harus stay aruki namanya, jadi harus pegangan seperti itu. Nah, jadi kita siapkan pegangan untuk dia berjalan seperti itu. Contoh yang sekarang kita pakai sofa agar dia bisa pegang sambil berjalan, terus bisa ke toilet seperti itu. Oke, lanjut langkah-langkah mitigasi. Oke, langkah-langkah mitigasi bencana. Bencana adalah kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi, topan, kebakaran, dan lain-lain. Jadi fasilitas dan komunitas telah menyiapkan sistem koordinasi untuk bencana darurat dalam rutinitas kesehariannya. Penting untuk mempersiapkan diri agar tidak panik ketika
bencana terjadi kapan saja. Oke, jadi ini untuk benda-benda yang sudah disiapkan sih oleh panti tersebut. Jadi ada sendiri persiapannya. Terus ada menyelenggarakan simulasi bencana, ada juga. Jadi diadakan oleh panti tersebut. Oke, sampai di situ. Terima kasih, selamat malam. Luar biasa, tetap semangat.